Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita belajar matematika. Kita masuk pada bab 6, yaitu tentang bangun datar. Sebelum belajar, silahkan Bunda persilahkan untuk kalian berdoa terlebih dahulu. Materi yang akan kita pelajari hari ini ada dua, yaitu kita akan mengenal bangun datar beraturan dan tidak beraturan. Yang kedua yaitu tentang sifat-sifat bangun datar. Nah, sebelumnya kalian pasti sudah mengenalkan berbagai macam bangun datar. Ada persegi panjang, segitiga, trapesium, jajar genjang, dan lain sebagainya. Banyak ya. Nah, bangun datar itu terbagi menjadi dua, yaitu ada bangun datar beraturan dan bangun datar tidak beraturan. Nah, kalian perhatikan ya, bangun datar beraturan adalah bangun datar yang memiliki sisi yang sama panjang dan sudutnya yang sama besar. Nah, kalau misalkan yang tidak beraturan itu sebaliknya dari bangun datar beraturan. Bangun datar tidak beraturan adalah bangun datar yang memiliki sisi yang tidak sama panjang dan sudutnya tidak sama besar. Seperti itu. Sampai sini paham? Ingat ya tadi, bangun datar beraturan itu yang memiliki sisi yang sama panjang dan sudutnya sama besar. Nah, contoh bangun datar beraturan itu ada persegi 4, segi 4 ya atau persegi. Kemudian ada segitiga sama sisi, ada segi 5, segi 6, segi 8, dan lingkaran. Itu bangun datar beraturan. Nah, untuk bangun datar yang tidak beraturan, tadi kata Bunda apa? Yang memiliki sisi tidak sama panjang dan sudutnya tidak sama besar. Contohnya itu ada persegi panjang, segitiga sama kaki, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, layang-layang, dan sebagainya. Itu ya untuk bangun datar beraturan dan tidak beraturan. Kita langsung saja ke materi sifat-sifat bangun datar. Jadi setiap bangun datar yang sudah tadi kita sebutkan itu memiliki sifat-sifat yang menjadi sebuah ciri khas dari masing-masing bangun datar tersebut. Kita langsung aja ya. Bangun yang pertama yaitu segitiga. Nah, segitiga itu ada banyak loh. Bunda membaginya ke dalam dua kelompok. Yang pertama ada kelompok segitiga berdasarkan sisi dan segitiga berdasarkan titik sudut. Nah, segitiga berdasarkan sisi itu ada 3 macam. Yang pertama ada segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Sedangkan segitiga berdasarkan sudut itu ada 3, yaitu yang pertama segitiga siku-siku, segitiga tumpul, dan segitiga lancip. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, segitiga sama sisi. Sifat-sifat yang dimiliki oleh segitiga sama sisi, yang pertama yaitu ketiga sisinya sama panjang. Kemudian sifat yang kedua yaitu ketiga sudutnya berukuran sama besar. Jangan lupa catat ya. Kemudian segitiga yang kedua yaitu segitiga sama kaki. Nah, segitiga sama kaki memiliki sifat-sifat yang pertama, memiliki dua sisi yang sama panjang. Kemudian memiliki dua sudut yang sama besar. Segitiga yang ketiga yaitu segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku memiliki sifat-sifat. Yang pertama, memiliki sisi datar, sisi tegak, dan sisi miring. Dan yang kedua,
Segitiga siku-siku memiliki sebuah sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Nah, bangun segitiga selanjutnya yaitu segitiga sembarang. Segitiga sembarang memiliki sifat-sifat yang pertama, ketiga sisinya tidak sama panjang ya. Sifat yang kedua, ketiga sudutnya juga tidak sama besar. Catat ya. Yang selanjutnya segitiga lancip. Nah, segitiga lancip itu memiliki sifat ketiga sudutnya berukuran lancip atau kurang dari 90 derajat. Itu kalau diukur dengan menggunakan busur ya. Jadi ketiga sudutnya itu kurang dari 90 derajat. Yang terakhir yaitu segitiga tumpul. Segitiga tumpul itu memiliki sifat yaitu salah satu sudutnya berukuran lebih dari 90 derajat. Kalau tadi segitiga lancip ketiga sudutnya berukuran kurang dari 90 derajat, kalau segitiga tumpul salah satu sudutnya ya, ingat salah satu sudutnya berukuran lebih dari 90 derajat. Nah, itu untuk segitiga. Lumayan banyak ya, karena ada 6 macam segitiga. Nah, sekarang kita lanjut ke bangun datar selanjutnya, yaitu persegi atau segi empat. Persegi atau segi empat memiliki sifat-sifat. Yang pertama, memiliki 4 sisi yang sama panjang. Yang kedua, memiliki 4 sudut yang sama besar, yaitu 90 derajat. Bangun datar selanjutnya yaitu persegi panjang. Catat ya, pokoknya ini semuanya harus dicatat dalam buku catatan kalian. Nah, sifat-sifat yang dimiliki persegi panjang yang pertama, memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang. Yang kedua, memiliki 4 sudut yang sama besar, yaitu sama ya tadi seperti persegi, 90 derajat. Kenapa 90 derajat? Karena membentuk sudut siku-siku. Keempat sudutnya jadi membentuk sudut siku-siku sehingga besar sudutnya semuanya 90 derajat. Bangun datar selanjutnya yaitu trapesium. Nah, sifat-sifat trapesium yang pertama, trapesium memiliki sepasang sisi yang sejajar ya. Kemudian, jumlah besar sudut yang berdekatan di antar sisi sejajar itu besarnya 180 derajat. Nah, jumlah keempat sudutnya, jadi keempat sudutnya kalau dijumlahkan itu besarnya 360 derajat. Nah, untuk mengukur sudut ini, tadi Bunda sudah katakan dengan menggunakan busur. Jadi silahkan mulai dari sekarang, kalian diusahakan sudah memiliki busur. Itu gunanya nanti untuk mengukur sudut-sudut. Bangun datar selanjutnya yaitu jajar genjang. Sifat-sifat yang dimiliki oleh jajar genjang yang pertama, sisi-sisi yang berhadapan pada bangun jajar genjang itu sejajar dan sama panjang. Yang kedua, sudut yang berhadapan itu ukurannya sama. Jadi sudut yang berhadapan itu ukurannya sama besar. Yang ketiga, jumlah sudut-sudut yang berdekatan. Jadi sudut-sudut yang berdekatan itu kalau dijumlahkan itu besarnya 180 derajat. Dan yang keempat, kedua diagonalnya saling membagi 2 ruas garis sama panjang. Bangun datar selanjutnya yaitu layang-layang. Sifat-sifat yang dimiliki oleh layang-layang yang pertama, memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang. Dan yang kedua, memiliki sepasang sudut yang sama besar. Nah, yang terakhir, bangun datar yang terakhir yaitu belah ketupat. Sifat-sifat yang dimiliki oleh belah ketupat. Yang pertama, memiliki 4 sisi yang sama panjang. Yang kedua, memiliki 2 pasang sudut yang sama besar. Yang ketiga, jumlah sudut yang berdekatan. Kalau dijumlahkan itu besarnya 180 derajat. Alhamdulillah ya, materi untuk hari ini tentang bangun datar beraturan dan tidak beraturan, kemudian tentang sifat-sifat bangun datar sudah disampaikan.
Silahkan, tidak ada tugas mengerjakan soal, kalian cukup merangkum materi penting yang ada di video. Rangkum ya. Nanti hasil rangkumannya kalian kirimkan ke Bunda dengan format foto. Sok ya, selamat mengerjakan. Sekian dulu dari Bunda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.